Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Soraya. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman pertemuan 4, 5, 6, dan 7. Yang pertama itu ada audit internal. Audit internal merupakan aktivitas independen dalam menetapkan tujuan dan merancang aktivitas konsultasi yang bernilai tambah dan meningkatkan operasi perusahaan. Kemudian ada tujuannya. Yang pertama, completeness. Yang kedua ada akurasi. Yang ketiga ada existence. Yang keempat ada valuasi. Dan yang kelima ada klasifikasi. Selanjutnya ada langkah-langkah audit internal. Yang pertama, perencanaan jadwal dan proses audit. Yang kedua, pelaksanaan proses audit. Yang ketiga, penyusunan laporan. Dan yang terakhir, pengambilan tindak lanjut. Selanjutnya itu ada fungsi manajemen. Fungsi manajemen dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada fungsi manajemen, fungsi keuangan, fungsi penelitian dan pengembangan, fungsi pemasaran, dan fungsi produksi atau operasi. Yang pertama ada fungsi manajemen, fungsinya itu sebagai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengendalian. Yang kedua itu ada fungsi keuangan, fungsinya itu sebagai untuk melakukan perencanaan, alokasi budget, memeriksa keuangan, dan audit, dan menyusun laporan. Yang ketiga itu ada fungsi penelitian dan pengembangan, fungsinya itu untuk memberikan pengetahuan dan mengatur biaya produksi. Selanjutnya ada fungsi pemasaran, yaitu fungsinya untuk peningkatan penjualan, pengenalan produk, dan riset. Yang terakhir itu ada fungsi produksi atau operasi. Fungsinya itu untuk pemantauan harian, mengelola atau mengontrol inventaris, dan perencanaan produksi. Selanjutnya itu ada pengertian dan manfaat audit eksternal. Yang pertama itu pengertian audit eksternal adalah audit yang dilakukan untuk memeriksa secara berkala, sistematik, dan objektif yang mana pemeriksaan pada pembukuan atau catatan dari suatu laporan yang dilakukan oleh pihak ketiga sebagai auditor independen. Tujuannya adalah untuk memberikan pendapat, keputusan, dan kesimpulan mengenai kewajaran keadaan keuangan pada usaha, organisasi, atau unit tersebut. Yang kedua itu ada manfaatnya. Manfaat yang pertama untuk memeriksa laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku. Yang kedua, meningkatkan kredibilitas laporan keuangan perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan dan memperbaiki proses bisnis perusahaan. Selanjutnya ada jenis-jenis audit. Yang pertama ada audit keuangan, yang kedua ada audit operasional, yang ketiga ada audit sistem informasi, dan yang terakhir ada audit perusahaan, aset perusahaan. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan dari audit eksternal. Yang pertama itu ada fungsinya. Fungsinya itu mengidentifikasi kelemahan sistem dan proses yang ada di perusahaan, menilai kinerja manajemen, memberikan rekomendasi perbaikan, mengidentifikasi risiko-risiko yang ada di perusahaan, menyajikan laporan audit, dan yang terakhir memberikan jaminan kendala informasi keuangan. Nah, tujuannya itu untuk memberikan opini atau saran mengenai laporan keuangan perusahaan, menilai kualitas informasi keuangan, dan yang terakhir mengidentifikasi kelemahan sistem dan proses. Selanjutnya itu ada ciri-ciri dan kriteria audit eksternal. Yang pertama itu ada ciri-cirinya, dilakukan pihak ketiga yang berada di luar perusahaan. Yang kedua, tugasnya melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban. Yang ketiga, bertujuan untuk memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan. Yang keempat, hasil auditnya lebih objektif. Yang kelima, hasil auditnya juga layak untuk diberikan kepada publik.
Selanjutnya itu ada kriteria. Kriterianya dibagi menjadi 3, ada independensi, ada objektivitas, dan kompetensi dan keterampilan. Yang pertama itu ada independensi, yaitu auditor eksternal harus bekerja dengan independen, artinya tidak terpengaruh oleh pihak manajemen atau pemegang saham dalam memberikan opini atas laporan keuangan perusahaan. Yang kedua itu ada objektivitas. Auditor harus bekerja secara objektif, yaitu tidak terpengaruh oleh faktor-faktor lain seperti hubungan pribadi, kepentingan pribadi, atau kepentingan pihak manajemen ataupun pemegang saham. Selanjutnya ada kompetensi dan keterampilan. Kompetensi yang harus dimiliki meliputi pengetahuan yang cukup mengenai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku, serta keterampilan dalam mengevaluasi kendala dan kebenaran informasi yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya itu ada perumusan dan pemilihan strategi. Pada dasarnya, analisis dan pilihan strategi menentukan tindakan alternatif terbaik dalam mencapai misi dan tujuan dengan memanfaatkan evaluasi dari visi dan misi, tujuan, penilaian internal, dan penilaian eksternal. Manfaat dan kerangka strategi. Yang pertama itu ada kerangka strategi. Kerangka strategi adalah struktur yang digunakan bisnis untuk menentukan rencana dan tujuan masa depan. Ini menunjukkan bagaimana bisnis atau departemen mengordinasikan proyek dan tindakan untuk mencapai misinya. Anda dapat menggunakan kerangka kerja strategis untuk membangun kesadaran merek, memperluas pasar baru, mengembangkan basis pelanggan, atau menerapkan praktik yang lebih berkelanjutan. Menggunakan kerangka kerja strategis seringkali mengharuskan Anda untuk memahami tujuan jangka pendek dan jangka panjang organisasi. Selanjutnya itu ada manfaat. Yang pertama untuk mendorong kontribusi pemangku kepentingan. Yang kedua membantu anggota tim bekerja menuju tujuan bersama. Yang ketiga memastikan penyelesaian proyek tepat waktu. Selanjutnya itu ada keuntungan analisa framework. Yang pertama ada transparansi. Yang kedua fleksibel. Yang ketiga analisis menyeluruh. Yang keempat, pemahaman konseptual. Yang kelima, analisis kolaboratif. Yang keenam, ada pelaporan komprehensif. Pengertian selanjutnya itu ada pengertian implementasi strategi. Perumusan strategi atau formulasi strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksud untuk membangun visi dan misi organisasi, menetapkan tujuan strategi dan keuangan perusahaan, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka menyediakan customer value terbaik. Di sini ada menurut para ahli, menurut Nuni dan Ade, nilai pelanggan adalah perbandingan antara setiap keuntungan yang didapatkan oleh pelanggan dengan biaya pengorbanan yang dibebankan. Artinya, nilai bukan berarti hanya manfaat fungsional dari sebuah alat, akan tetapi keseluruhan rangkaian dari proses penyampaian kepada pelanggan sampai pelayanan setelah penjualan merupakan nilai yang dapat dinikmati oleh pelanggan. Selanjutnya itu, ada langkah-langkah yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. Yang pertama, identifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh perusahaan pada masa yang akan datang. Yang kedua, analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi perusahaan. Yang ketiga, ada faktor-faktor penting ukuran keberhasilan sesuai dengan perubahan lingkungan yang dihadapi. Selanjutnya ada 5 tahapan implementasi. Yang pertama itu ada pengumpulan dan analisis keterangan strategis. Yang kedua ada formulasi strategi. Yang ketiga
perencanaan proyek induk strategis, yang keempat implementasi strategi, dan yang kelima pemantauan, peninjauan, dan pembaharuan strategi. Strategi dalam pelaksanaan itu dibagi menjadi dua, ada tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Tujuan jangka panjang menunjukkan hasil yang diharapkan dengan menjalankan strategi tertentu. Strategi mempresentasikan tindakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang. Selanjutnya itu tujuan jangka pendek dari implementasi strategi adalah untuk mencapai keberhasilan yang dapat diukur dalam waktu singkat, biasanya dalam beberapa bulan hingga 1 tahun. Selanjutnya itu ada evaluasi pengendalian. Proses pengawasan terhadap seluruh aktivitas perusahaan apakah sudah berjalan sesuai dengan perencanaan dan strategi yang dipilih. Melalui metode analisa perbandingan, kondisi pencapaian aktual dibandingkan dengan perencanaan awal. Metode laporan analisa ini bisa diterapkan dalam periode mingguan, bulanan, dan tahunan, agar segala penyimpangan dapat dievaluasi dan diperbaiki kinerjanya sehingga diharapkan apa yang telah direncanakan dapat berjalan dengan semestinya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.